Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hairia dari Kesehatan Masyarakat kelas B Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan letak dan fungsi dari bagian-bagian sel. Sebelumnya saya akan menjelaskan sel tersebut. Sel yaitu merupakan unit fungsional yang terkecil yang ada di dalam tubuh manusia, yang memiliki fungsi sebagai penyusun jaringan organ manusia. Sel itu sendiri terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk membatasi sel dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini sendiri berfungsi untuk menyokong dan memastikan keamanan molekul sel dan organel yang berada di dalamnya. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus ini yang berwarna hijau yang terletak di dalam. Nukleus ini berfungsi untuk menyimpan informasi genetik yaitu DNA dalam bentuk kromosom. Kromosomnya yaitu ini. Nukleus ini sendiri terbagi atas tiga. Yang pertama nukleolus yang berwarna ungu. Yang kedua ada porus nukleus yang berbentuk pori-pori, dan yang ketiga membran nukleus yang berwarna kuning. DNA yang ada di nukleus ini ditranskripsikan menjadi mRNA yang kemudian akan ditransportasikan dari nukleus menuju ke retikulum endoplasma melalui porus nukleus tadi yang berbentuk pori-pori. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini terletak di luar dari nukleus, dekat dengan porus nukleus. Ribosom ini berfungsi untuk memproduksi protein dan bahan baku yang digunakannya yaitu mRNA. Ribosom ini terbagi atas dua. Yang pertama yang terikat dengan membran retikulum endoplasma, dan yang kedua adalah bebas yang tidak terikat dengan membran apapun. Baik, selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terletak di luar dari nukleus. Retikulum endoplasma ini juga berfungsi untuk menerima protein yang telah diproduksi oleh ribosom yang tadi, kemudian dimodifikasi, protein tersebut dimodifikasi ke dalam bentuk fungsionalnya, dan membungkus protein tersebut untuk mentransportasikan ke aparatus Purkinje. Retikulum endoplasma ini terbagi atas dua. Yang pertama retikulum endoplasma granulosum yang berwarna ungu itu yang memiliki ribosom yang menempel di dalamnya pada membran ribosom tersebut. Yang kedua ada retikulum endoplasma non-granulosum yang tidak memiliki ribosom pada membrannya. Selanjutnya ada aparatus Golginis yang terletak di luar yang berwarna pink. Fungsinya ini untuk memodifikasi dan mengemas protein yang tadi untuk ditransportasikan ke lokasi tujuannya. Aparatus Golginis ini disusun oleh rangkaian kantung yang disebut sisterna. Pada organel ini memiliki dua sisi, yaitu sisi cis dan sisi trans. Sisi cis itu yang merupakan masuknya vesikel ke retikulum endoplasma, dan yang sisi trans itu yang merupakan keluarnya vesikel. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom ini yang berwarna silver. Lisosom ini berfungsi sebagai pusat daur ulang dari sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini terletak di sebelah aparatus Golgiensis. Mitokondria ini memiliki peran sebagai pembangkit energi yang berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang akan menjadi sumber energi sel untuk melakukan berbagai fungsinya. Mitokondria ini terbagi atas dua lapis membran. Yang pertama ada membran luar eksterna yang berwarna hijau muda, dan yang kedua ada membran dalam yaitu interna yang berwarna hijau tua. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon dimaafkan, dan lebihnya semoga dapat dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.